Halo guys, balik lagi bersama aku Dr. Andi Setiawan di channel Dr. Andi Official. Dan pada video kali ini kita akan balik lagi di segmen edisi Ramadan. Dimana di segmen ini aku akan ngebahas ya, dan juga memberikan informasi-informasi seputar Ramadan yang pastinya cukup bermanfaat buat kalian dan juga bisa menambah wawasan kalian guys. Dan sebenarnya juga aku udah bikin banyak banget video ya seputar edisi Ramadan yang bisa kalian cek-cek aja ya di playlist yang udah aku sediain di channel ini guys. Maka dari itu jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload setiap harinya di channel ini. Karena memang setiap bulan Ramadan, segmen edisi Ramadan itu akan hadir setiap harinya untuk menemani kalian dan memberikan informasi kepada kalian guys. Maka dari itu jangan lupa subscribe channel ini. Dan baiklah, nggak berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Setiap orang yang mampu serta sehat secara fisik dan juga mental itu boleh menjalani puasa, termasuk ibu hamil. Meski begitu, ada beberapa kondisi yang mengharuskan ibu hamil untuk membatalkan puasanya. Lantas, apa saja ciri-ciri ibu hamil yang tidak boleh puasa? Yuk simak video berikut. Sebelum memutuskan puasa pada trimester pertama, kedua, ataupun ketiga, tentunya sebaiknya kalian melakukan konsultasi dengan dokter kandungan terlebih dahulu. Apabila memang dokter mengizinkan, kalian masih perlu memperhatikan beberapa kondisi yang mungkin bisa terjadi selama menjalani ibadah puasa. Meneruskan puasa meski sedang memiliki kondisi kesehatan tertentu nih, dapat berbahaya untuk ibu hamil dan juga janin dalam kandungannya. Dan berikut adalah beberapa tanda ibu hamil harus membatalkan puasanya. Pertama, dehidrasi. Kalian perlu memastikan kebutuhan air putih saat hamil itu terpenuhi selama puasa. Jangan sampai diri kalian itu mengalami dehidrasi yang bisa berakibat fatal. Pada kasus yang parah, dehidrasi saat hamil itu dapat menyebabkan komplikasi. Salah satunya adalah air ketuban terlalu sedikit yang bisa mengganggu perkembangan janin. Volume cairan ketuban yang menurun pada akhirnya beresiko menyebabkan cacat lahir pada bayi karena kurangnya asupan gizi selama kehamilan. Oleh sebab itu, ibu hamil sebaiknya membatalkan puasa bila muncul ciri-ciri dehidrasi, seperti misalnya rasa haus berlebihan, tubuh lemas, pusing, merasa mau pingsan, sembelit, dan juga mual saat hamil. 2. Mimisan. Perubahan hormon selama kehamilan itu menyebabkan peningkatan volume darah. Ini membuat pembuluh darah di area hidung itu melebar, sehingga gampang banget untuk pecah dan dapat memicu mimisan. Kurangnya minum air putih selama berpuasa itu juga bisa meningkatkan risiko mimisan saat hamil. Pasalnya, air itu dapat membantu menjaga selaput lendir hidung tetap terhidrasi. Pembuluh darah yang terhidrasi tentu lebih kuat menampung aliran darah yang bertambah dan tidak mudah pecah. Ibu hamil itu harus membatalkan puasanya bila mengalami gejala mimisan yang parah, yakni pendarahan yang tidak berhenti selama 30 menit, pusing, kulit pucat, sulit bernapas, atau nyeri dada saat mimisan. 3. Pergerakan bayi berkurang. Apabila kalian berpuasa pada trimester 2 ataupun 3, waspadai bila pergerakan janin kalian itu berkurang atau bayi tidak bergerak dalam kandungan. Bayi yang kurang bergerak ataupun perubahan pada gerakan bayi itu merupakan salah satu tanda gangguan pada janin. Jika jumlah tendangan dan juga gerakan janin itu berkurang ketika puasa, ibu hamil boleh ataupun bahkan diharuskan untuk membatalkan puasa. Lihat juga reaksi janin, apakah ia itu perlahan mulai bergerak dan juga menendang lagi setelah kalian membatalkan puasa ataukah tidak. Dan jika tidak ada perubahan, segera hubungi dokter. 4. Sakit kepala yang intens. Ciri-ciri ibu hamil yang tidak boleh puasa lainnya yaitu muncul sakit kepala yang intens dan juga berkepanjangan. Gejala ini bisa disebabkan hipertensi dan bahkan preeklamsi. Sakit kepala timbul karena tekanan darah tinggi yang mengganggu aliran darah menuju ke otak. Puasa itu tidak direkomendasikan untuk ibu hamil yang memiliki kehamilan risiko tinggi. Kondisi ini dapat membahayakan diri sendiri dan juga janin dalam kandungan. Meski dokter kalian itu mungkin memberikan izin, segeralah berhenti puasa bila kalian mengalami gejala lain
seperti misalnya penglihatan buram, mual, muntah, kaki bengkak, dan nyeri pada perut bawah. Nyeri perut mirip kontraksi. Kurangnya asupan cairan selama puasa dapat membuat volume dalam darah itu berkurang. Aliran darah yang berkurang ke rahim itu bisa memicu nyeri perut dan juga kram yang mirip dengan kontraksi. Menurut American Pregnant Association, dehidrasi yang parah itu bisa menjadi pemicu kontraksi palsu, atau yang juga disebut dengan kontraksi Braxton Hicks. Kontraksi ini umumnya terjadi pada trimester ketiga, yakni sejak usia kehamilan 35 hingga 36 minggu. Munculnya kram dan juga nyeri perut, mirip kontraksi, itu kadang menjadi tanda ibu harus membatalkan puasanya. Terlebih bila dicurigai sebagai tanda kelahiran prematur. 6. Berat badan turun. Normalnya, berat badan pada ibu hamil akan terus meningkat selama kehamilan. Kenaikannya yaitu 1 hingga 2 kg pada trimester pertama, dan 500 gram tiap minggu berikutnya. Berpuasa akan mengurangi asupan gizi dari makanan dan juga minuman yang penting untuk janin. Apalagi jika kalian memaksakan diri. Berat badan ibu hamil yang tidak berubah atau justru turun nih, itu bisa menimbulkan komplikasi serius. Seperti misalnya kelahiran prematur dan juga bayi lahir dengan berat badan rendah, BBLR. Oleh karena itu, penting untuk mengukur berat badan secara berkala. Dan jika berat badan kalian itu turun banyak saat hamil, segeralah berkonsultasi dengan dokter kandungan. 7. Lemas berkepanjangan. Lemas berkepanjangan itu dapat menjadi tanda diabetes selama kehamilan atau diabetes gestasional. Ibu hamil yang beresiko tinggi mengalami diabetes gestasional itu biasanya tidak boleh puasa. Hal ini dikarenakan pola makan saat puasa itu bisa membuat gula darah jadi tidak stabil. Puasa dapat menyebabkan dehidrasi dan juga gula darah rendah atau hipoglikemi. Sementara itu, kadar gula darah itu bisa melonjak secara drastis saat kalian berbuka puasa dan juga sahur. Selain tubuh yang terasa lemas ataupun lesu, kalian yang mengidap diabetes gestasional itu mungkin juga jadi lebih sering lapar, haus, atau buang air kecil yang berlebihan. Pilihan waktu yang tepat untuk berpuasa saat hamil. Beberapa dokter tidak menganjurkan ibu hamil puasa saat trimester pertama ataupun ketiga. Pada masa-masa itu, kandungan itu sangat rentan bila kalian memaksakan untuk berpuasa. Selama trimester pertama, tubuh ibu hamil itu masih berjuang dengan berbagai perubahan drastis yang diakibatkan oleh hormon kehamilan. Mual dan juga muntah karena morning sickness itu bisa berakibat pada hilangnya cairan dan elektrolit tubuh. Kondisi ini pada akhirnya bisa menyebabkan dehidrasi. Gejala yang muncul ketika puasa tidak akan memungkinkan kalian itu untuk minum, sehingga bisa makin sulit bagi tubuh untuk mendapatkan kembali cairan yang hilang. Sementara pada trimester akhir, janin terus berkembang untuk menyempurnakan organ-organ penting. Alhasil, ibu hamil amat disarankan untuk makan dan juga minum secara teratur. Hal ini penting banget ya, untuk memenuhi kebutuhan janin serta mempersiapkan kelahiran dengan baik. Oleh karena itu, puasa selama trimester ketiga itu sering tidak direkomendasikan untuk menjamin kesehatan serta keselamatan ibu dan juga bayi yang akan lahir. Puasa idealnya dilakukan pada trimester kedua, namun selalu berkonsultasi dengan dokter untuk menilai manfaat dan juga risiko dari puasa yang hendak kalian lakukan. Oke, sekian aja video kali ini. Aku harap video kali ini itu bisa bermanfaat buat kalian, bisa menambah wawasan kalian, dan sebenarnya juga kalian bisa komen-komen di bawah seputar video kali ini, ataupun kalian punya ide-ide untuk video ke depan, kalian juga bisa langsung aja tulis di kolom komentar di bawah guys. Dan seperti biasa, kalian bisa like video ini jika kalian suka, cuekin aja jika kalian gak suka, share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi yang ada di video kali ini. Subscribe juga channel ini, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru di-upload tiap minggunya di channel ini, karena memang setiap harinya itu ya, selama bulan Ramadan, segmen edisi Ramadan itu akan hadir setiap harinya untuk menemani kalian guys. Maka dari itu jangan lupa subscribe channel ini. Dan baiklah, sekian dan terima kasih. See you in the next video guys. Bye.